Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang filosofi bimbingan konseling. Oke, sebelum ke materi kita perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Agnes Sylvia Widyastuti, yang kedua Firda Arifia Mahayana, yang ketiga Mauluda Fatkuria, yang keempat Nadia Ilanajah, yang kelima Rahmatunisa, dan yang terakhir Suci Wulandari Basuki. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita Suci Wulandari Basuki. Konseling merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. Konseling merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan ahlinya tidak hanya sekadar menerapkan seperangkat prosedur, melainkan selalu berpikir dengan mengarahkan kemampuan akademi yang dikuasainya untuk melakukan layanan konseling. Konseling sebagai suatu proses melibatkan satu individu dengan individu yang lain, yaitu konselor dan konseli merupakan aspek terpenting yang harus ditekankan dalam memahami profesi ini. Hubungan ini menetapkan sebuah proses profesional yang melibatkan dua pihak yang secara bersama-sama dan bersinergi berusaha mencapai suatu tujuan bersama. Konseling merupakan satu tipe hubungan khusus antara konselor dengan orang yang membutuhkan bantuannya, yang dapat berbentuk hubungan tatap muka, melalui telepon, surat menyurat, ataupun dengan bantuan alat elektronik yang memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian, konseling melibatkan suatu hubungan profesional yang bersifat memberikan bantuan dan sangat bergantungan pada kualitas kepribadian konselor. Salah satu landasan yang tidak bisa diabaikan dalam bimbingan konseling adalah landasan filosofis. Karena landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor atau guru BK dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Dari berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis barat seperti Patersonio mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Yang kedua, manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, khususnya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, manusia berusaha terus-menerus mengembangkan dan menjadikan dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan. Yang keempat, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk. Yang kelima, manusia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam. 6. Manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya dengan baik dan layak mendapatkan kebahagiaan melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupannya sendiri. 7. Manusia adalah unik dalam arti manusia itu mengarahkan kehidupannya sendiri. 8. Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut peri kehidupannya sendiri. 9. Manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu. 10. Filosofis manusia adalah penentu masa depannya, baik atau buruk yang diperoleh manusia sangat tergantung kepada kemampuan manusia dalam mendesain dan mengarahkan potensi yang dimilikinya itu serta sejauh mana manusia mampu memahami hakikatnya sebagai manusia dalam arti yang sesungguhnya, ataupun dengan kata lain, manusia adalah penentu masa depannya. Definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses membantu seseorang dalam menentukan pilihan yang penting yang mempengaruhi kehidupannya. Glading 2012. Bimbingan dapat dilihat dalam bentuk kegiatan membantu siswa membuat keputusan tentang pendidikan yang akan diambilnya atau kejuruan yang diharapkannya. Esensi bimbingan dan konseling terletak pada proses memfasilitasi perkembangan individu di dalam lingkungannya. Perkembangan terjadi melalui interaksi secara sehat antara individu dengan lingkungan. Dan oleh sebab itu, upaya bimbingan dan konseling tertuju pada upaya membangun lingkungan perkembangan manusia. Dari definisi yang dikemukakan para ahli dapat dibuat sebuah definisi bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan bahwa upaya bimbingan tidak selamanya harus diikuti dengan konseling, tetapi pada saat layanan konseling dilakukan harus di dalam perfect
aktif bimbingan sebagai upaya pedagogis pasca layanan konseling mesti berlanjut dengan layanan bimbingan karena konseling jelasnya peserta didik berada pada lingkungan belajar dan perkembangan di mana layanan bimbingan secara terus-menerus dilaksanakan. Bimbingan dan konseling merupakan suatu ilmu yang berusaha memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menurut Hebner, Wamflot, dan Kifeling 2008, suatu profesi yang bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perubahan positif pada individu harus didasarkan pada pengetahuan yang ada pada sebuah realistis di luar keyakinan pribadi, penyandang profesi, dan prasangka. Oleh karena itu, sejumlah metode ilmiah dikembangkan untuk membuat pengetahuan tersebut. Ilmu memainkan peran penting dalam pengembangan pengetahuan sebagai dasar bagi profesi bimbingan dan konseling. Perkembangan BK di Indonesia mulai tumbuh dan dikenal layanan bimbingan dan konseling sekolah. Fokus layanan lebih ditekankan pada penanganan permasalahan siswa, terutama menyangkut perilaku disiplin sekolah. Bimbingan dan konseling dilakukan secara sporadik oleh guru tanpa latar belakang BK.